Baik, perkenalkan nama saya Ardo Jinu Lubis. Saya itu tinggal di Desa Gunting Salak di Kecamatan Garuga, Tapanuli Utara. Umur saya sekarang itu 20 tahun. Nah, saya membuat video ini, saya ingin menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan Yesus kepada saya, pertolongan yang nyata bagi saya, di mana sampai sekarang ini umur 20 tahun ini adalah umur yang paling luar biasa, umur yang sangat disyukuri dari Tuhan, karena umur ini adalah umur yang paling banyak tantangan, rintangan kepada saya selama saya eh, di umur 20 tahun ini. Nah, jadi saya ingin menceritakan gimana proses-proses hidup saya, di bagaimana Tuhan membuat saya kuat, membuat saya bisa sampai sekarang. Itu semuanya itu karena berkat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Saya ingin menceritakan kondisi latar belakang saya. Latar belakang saya itu adalah saya termasuk anak dari keluarga yang berasal dari keluarga yang kekurangan atau bisa disebut dengan yang tidak berada. Jadi keluarga kita adalah keluarga yang disebut dengan orang, biasanya orang bilang orang miskin. Jadi saya berasal dari keluarga yang tidak punya apa-apa, namun dibalik tidak punya apa-apa itu Tuhan kayak kasih anugerah besar. Kayak dari keluarga ini saya kayak anugerah gitu. Nah, jadi kita diberi kekuatan, diberi kayak lebih pelajaran yang berharga bagi saya. Nah, jadi malam ini aku ingin menceritakan pertolongan yang nyata dari Tuhan, betul-betul sungguh nyata dari Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongannya itu selalu pada waktu yang tepat. Jadi walaupun saya berasal dari keluarga yang penuh kekurangan, tapi di balik kekurangan banyak sekali hal-hal kebaikan yang lebih atau bahkan masih banyak yang diambil. Jadi bahkan aku bilang ya, dari kekurangan itu bukan menjadi tolak ukur di dalam kehidupan kita. Itu bukan menjadi kayak patah semangat kita. Nah, justru dari kita berasal dari keluarga yang kurang mampu, keluarga yang memang kayak tidak dihargai orang. Nah, justru itu menjadi momentum buat saya, menjadi motivasi saya bisa sampai sekarang. Proses saya itu ya, pertama di pendidikan. Memang saya itu dari SD memang saya sekolah di negeri, tapi SMP SMA saya swasta. Nah, di mana ceritanya itu waktu pertama saya mendaftar di SMP, di Kecamatan Goroga ini, saya tidak diterima karena nilai saya memang kurang bagus, dan saya kayak waktu SD itu memang masih kayak apa ya, masih belum melihat apa sih sebenarnya pendidikan itu. Kayak kita asal sekolah aja, terus asal masuk aja gitu. Nah, kita belum tahu apa sih pendidikan sebenarnya. Nah, setelah nggak lulus di SMP, saya mendaftar di SMP swasta di Garuga ini juga. Nah, saya mendapat anugerah besar di SMP ini. Saya mendapat kayak dapat rezeki berkat. Saya di sini dipimpin banget, banyak guru yang tulus mencintai dan menghargai kita. Kita di sini kayak dihargai banget, dan kita disiplin dikasih di sini, walaupun kita sekolah di swasta, tapi lebih otak kita lebih banyak di sana, pengalaman yang tidak bisa dilupakan.
Nah, setelah saya menjalani setiap tahun per tahun di sekolah saya waktu SMP, saya lanjut di SMA. Namun di SMA ini lebih tantangan lagi, lebih kuat. Nah, di SMA ini saya mendaftar ke SMA Negeri 3, itu SMA negeri terbaik di Tapanuli Utara. Namun gagal, saya gagal masuk di sana. Dan setelah saya gagal, saya mendaftar ke SMA negeri lain, tapi tetap gagal. Saya tetap gagal masuk ke SMA negeri yang saya tuju. Namun saya sempat kecewa banget, sempat sedih banget. Ya Tuhan, kenapa saya nggak masuk? Padahal aku udah coba, udah belajar se sekuat mungkin, udah belajar keras gitu, setiap malam belajar. Namun hasilnya itu nihil. Tapi di balik semua itu, tentang dimana aku gagal di situ, justru ada seorang guru yang mau bawa aku, eh, karena aku gagal, dan ada keluarga yang kasih tahu kalau aku gak bisa masuk ke negeri. Nah, ada guru teman dari keluarga saya. Nah, guru ini langsung bawa aku ke SMA swasta HKBP 1 Tarutung. SMA HKBP 1 Tarutung. Nah, di sana aku dibawa terus. Setelah mendaftar sehari per hari, setiap hari mendaftar terus. Di sana itu memang uang sekolahnya itu cukup lumayan ya, karena SMP juga aku swasta. Nah, dari SMP aku swasta, aku ingin mengurangi beban keluarga. Nah, aku udah SMP, masa SMA lagi swasta? Tapi Tuhan berkata, aku belum diizinkan untuk masuk negeri. Tapi dibalik semua itu, Tuhan mampukan. Walaupun kondisi dari keluarga saya kurang, tapi Tuhan mampukan. Intinya aku mendapat rezeki lebih setelah menjalani sekolah di swasta. Di AKBP inilah aku kayak mendapatkan rezeki besar, anugerah besar. Kayak aku itu ranking 1 udah pernah saya jalani, ranking 2, ranking 3, selama 3 tahun tetap ranking di sana. Terus aku kayak di sekolah itu eh, kayak siswa yang dipercaya untuk menjadi memimpin, walaupun memimpin secara kecil-kecilan, memimpin organisasi yang masih kecil, tapi guru-guru percaya, dan aku mendapat banyak di sana pengalaman. Saya dikasih beasiswa, saya dikasih uang saku dari guru-guru, karena kami sering membantu guru-guru kami waktu SMA. Dan terus eh, masih banyak. Intinya selama di sana aku mendapatkan lebih anugerah besar, walaupun saya nggak diizinkan untuk sekolah di negeri, tapi saya diizinkan. Aku bersyukur banget diizinkan sekolah di situ. Aku bisa mendapatkan kayak ini permintaan orang tua saya, kamu nak harus harus juara, harus ranking. Nah, puji Tuhan aku bisa ranking 1, 2, 3 selama 3 tahun, dan saya sangat dihargai di sana. Dan saya juga sangat menghargai guru-guru ke sana, karena guru-guruku sangat baik banget. Satu berkat bagi saya, pernah saya dan teman-teman di SMA itu menemani orang bule selama 1 minggu. Itu anugerah besar berasal dari Australia, kayak bertukar siswa. Tapi karena kami belum mendapatkan kesempatan, karena udah kelas 12, jadi ada adik kelas kami yang berangkat ke Australia untuk menjadi pertukaran siswa. Nah, di situ aku luar biasa anugerahnya, saya dan teman-teman bisa menemani orang bule selama 1 minggu. Nah, di situ kami kayak ada pengalaman baru, kayak kita speak Englishnya juga kayak dapat. Nah gitu, jadi luar biasa. Nah, di SMA itu dan lagi saya pernah membawa lagu pujian di waktu Natal. Saya pernah paduan suara di sana. Terus saya termasuk siswa yang paling rajin di sana, siswa yang paling disiplin. Tapi kata guru-guru yang di sana ya, kata guru-guru yang di sana, jadi aku dibilang di situ adalah siswa terbaik. Jadi selama di sana saya mendapatkan hal-hal yang baik. Walaupun banyak orang keluarga yang bilang, oh kok kenapa kau bisa sekolah di sana walaupun itu swasta, kenapa kau harus sekolah swasta di sana, katanya. Tapi itulah jalan yang dikasih Tuhan, itulah dikasih Tuhan ke kita, bahwa dimanapun kau berada, dimanapun kau ditempatkan, kalau kau emas tetaplah emas. Jadi kita harus berprinsip pada diri kita
bahwa kita itu jangan mudah tergoyah dengan perkataan orang, jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang. Dan terus setelah 3 tahun sebelum lulus, sebelum UN, saya ujian nasional. Sebelumnya tanggal 23 bulan Maret, saya masih ingat di situ saya lolos dari jalur prestasi, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Nah, saya lolos dari SMA itu. Nah, bahkan ini adalah mimpi besarku, mimpi yang paling kayak saya mimpikan dari sekolah di situ. Aku harus masuk negeri biar rasa sakit orang tua aku yang di kampung bisa sembuh gitu. Jadi saya udah masuk, terus saya lulus di universitas yang paling saya impikan. Nah, dan setelah itu saya juga lolos beasiswa. Sampai sekarang puji Tuhan udah semester 5 masih dapat beasiswa dari pemerintah. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih buat pemerintah dikasih kesempatan untuk saya untuk melanjutkan pendidikan saya. Terima kasih untuk orang tua saya yang luar biasa, orang tua yang hebat. Mereka sanggup, mereka masih semangat untuk menyekolahkan aku. Ini adalah momen-momen yang paling kayak ada duka, ada sukanya. Nah, semuanya campur aduk. Nah, itulah jenjang pendidikan saya. Dan terus setelah beberapa tahun kemudian saya mengikuti kuliah di kampus saya di Universitas Mula Warman, tepatnya di Samarinda di Kalimantan Timur. Beberapa bulan saya mengikuti. Oh, makin makin kondisi itu makin dapat ada lebih dukanya, ada sukanya gitu. Kayak lebih kita ditopang di sana makin sulit gitu. Waktu makin tambah umur kita, makin naik jenjang kita, maka proses setiap kita itu akan makin sulit. Tapi dengan catatan, setiap ada kesulitan, setiap ada proses-proses yang sulit bagi kita, pasti ada jalannya. Percaya sama Tuhan, sesulit apapun keadaan kita, sesulit apapun langkah kita, perjuangan kita, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Dan ingat, setiap manusia, setiap proses manusia itu berbeda-beda. Tuhan itu tidak Tuhan itu tidak kayak main-main kita ditaruh di sana. Tuhan itu memang udah kasih rencana, udah kasih kayak udah dikasih kamu memang harus di sana karena kamu di sana lebih berpengetahuan gitu. Nah, jadi itulah bagi saya pengalaman yang saya dapat dari sana. Dan terus pengalaman waktu kuliah, saya pernah dipercayakan menjadi membawa acara di Natal besar fakultas. Jadi pernah saya membawa acara di situ, kayak anugerah banget. Jadi dimanapun kita ditempatkan, tidak ada yang asal-asal, semuanya itu udah Tuhan sediakan dengan baik. Nah, jadi buat teman-teman, tetap semangat, tetap fokus, tetap percaya sama Tuhan. Jangan pernah sesekali kamu percaya sama manusia. Itu pesan saya. Jangan pernah sesekali percaya sama manusia. Manusia itu bisa berubah. Manusia itu bisa beberapa menit bisa berubah. Jadi jangan pernah percaya sama manusia, tapi percaya sama Tuhan. Karena manusia itu di suatu saat pasti mereka pernah mengecewakan dan bahkan mengecewakan. Nah, sekarang tetap percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang baik. Tuhan itu tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Tuhan itu tidak pernah tutup mata melihat orang yang baik. Tetap lakukan yang terbaik, tetap melakukan hal-hal baik. Oke? Dan saya mau kasih satu firman Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang menguatkan aku sampai sekarang, firman ini. Firman ini tertulis di Alkitab 1 Korintus 10 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, itulah isi firman Tuhan yang selalu menopang hidupku dan ini menjadi renungan yang membuat hidupku sampai sekarang semangat. Baik, itulah sebagai kesaksian pertolongan Tuhan Yesus yang nyata bagi saya. Terima kasih. Shalom.